Aduh, gue jadi nangis nih. Gue nangis karena gue tahu nih anak-anak oke lah gitu ya. Jadi gue seneng banget ya, saya seneng banget gitu. Salah satu, saya nggak sia-sia gitu, nggak tidur pun saya kalau punya murid begini saya seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita ketemu lagi bersama saya Kadamar di YouTube channel Bimbel Nusantara Belajar. Ya, oke, guys, kali ini kontennya apa nih? Kadamar tuh lagi terinspirasi sama salah satu siswi perempuan, siswi NB angkatan ke-6 yang Kadamar tahu persis ya, mulai dari kompetensinya, perjuangannya, kemudian daya juangnya sih menurut Kadamar ya, dari kacamata Kadamar. Nggak tahu kalau dari kacamata benarnya gimana, kita kan melihatnya kan di bimbel aja gitu kan. Ya boleh di-appreciate lah. Mudah-mudahan video Kadamar kali ini bisa menginspirasi banyak orang di luar sana dan bisa menghapus beberapa stigma-stigma negatif tentang SMA militer dan SMA unggul berasrama di Indonesia, yang menyatakan bahwasannya kalau mau ke SMA militer mesti begini, SMA militer mesti begitu. Ternyata enggak juga lah. Kalau memang manusianya siap ya siap aja gitu. Apapun yang terjadi, yang penting kalau kemarin ada kata NB Angkatan 2 itu Abang Teguh Abiseka yang masuk ke Angkatan Udara, dia cuma pesan satu. Yang penting adalah daya juang. Nah, ini bagi kalian-kalian kan kaum milenialis, milenial. Ya, kaum milenial tuh daya juangnya yang masih kurang. Gitu. Begitu masuk ke NB, kaget. Cuman mimpi doang, mau masuk ke SMA militer berasrama. Oke, siapa tamu kehormatan kita pada kali ini, yang tentunya memang nggak disetting, nggak ada skrip juga, dadakan juga. Ya alhamdulillah beliau juga punya waktu untuk bersilaturahmi ke NB gitu ya. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Pak Hari ya Pak ya. Pak Heri Kurniawan sama Bunga Kurnia Lestari ya, BKLE. Nah, ini dia Pak Hari. Selamat datang Pak Hari. Selamat datang. Selamat datang. Oke, Pak Hari, terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya ya bersama Bunga, sama ibunya ada di luar, sama adik-adiknya gitu kan. Ya pokoknya kalau ingat-ingat Bunga mah ya banyak dah cerita-cerita yang menarik. Tapi pada kali ini saya Pak mohon izin, ini mungkin bisa dijadikan sedikit inspirasi Pak buat orang-orang di luar sana. Bahwasannya masuk SMA militer, terutama Bunga masuk Krida Nusantara ya. Bunga masuk ke SMA Terpadu Krida Nusantara angkatan ke-27. Betul ya. Nah, ya mohon izin mungkin Pak Heri ini ya wira swasta biasa-biasa aja ya Pak ya. Iya. Ya yang penting cukup. Nah, ya nggak? Cukup pas lagi butuh mobil. Ada bayar mobil, cukup. Di rumah enggak. Pokoknya kali ini luar biasa lah. Spesial banget buat Kadamar. Mudah-mudahan ini bisa berinspirasi. Gitu ya Pak Heri ya. Siap. Mohon izin dulu sebetulnya Pak Heri. Saya mau tanya. Waktu Pak Heri tahu NB, Bimbel Nusantara Belajar, itu dari mana Pak Heri? Dari internet Kak. Tuh. Dari internet. Itu yang nyari Bunga atau Pak Heri sendiri? Ya, pertama saya, saya cari-cari, saya review kok bagus. Baru saya kasih tahu ke Bunga. Oh gitu, lo baru dikasih tahu ke Bunga referensinya. Bapak sebut Bimbel Nusantara Belajar itu bagus, indikatornya apa Pak? Dari ini alumninya. Alumninya ya, dari testimoni di Google ya. Testimoninya. Oh testimoninya, terus baru dikasih tahu Bunga. Iya. Emang tadinya Bunga nggak mau masuk ke SMA militer Bunga? Mau. Terus kenapa Papa yang cari? Karena ayah yang tahu. Oh karena ayah yang tahu tempat-tempatnya. Tadinya kamu waktu awal kamu tahu SMA militer tuh apa? Taunya juga dari ayah awalnya. TN?
TN aja? TN sama KN. Oh, TN sama KN Ya. taunya. Terus Bunga pengen mau masuk ke SMA Militer, let's see TN atau KN itu sejak kapan? Kelas SD 3. ya? Iya. Kelas 3 SD? Iya. Kenapa? Ayah kan dulu ceritanya tuh Hmm. mau masuk situ. Oke, ayah mau masuk ke Taruna dulu, Taruna Nusantara. Taruna Nusantara angkatan berapa, Pak? Kalau misalkan Bapak masuk? Angkatan 5 kalau nggak salah, apa Tuh, 3 angkatan itu. 5 ya? Iya. Oh, angkatan 5. Terus? Tahun 94 itu kan nggak salah. Angkatan Iya, berapa angkatan itu, ya, kalau nggak salah tahun 94-an lah. Iya, Angkatan itu, 5. Terus iya. gimana? Ayah mau masuk terus ayah ngomong ke kamu. Iya, cerita. Oh, ceritanya gimana coba? Ngerayunya gimana nih? Mendoktrinnya si Bunga nih gimana coba kata ayah? Ayah tuh dulu mau masuk Hah? kan, tapi nggak bisa Hmm. karena biaya ya. Dulu masih Iya. dulu masih beasiswa. malah beasiswa full dulu. Karena biaya. Kepental gara-gara apa? Iya. Gara-gara Ada sesuatu lah. oh, ada sesuatu ya. Pokoknya kepental gara-gara sesuatu. Jadi cita-citanya sekarang Bunga yang pengen masuk Nerusin. Dan Bunga gimana pas ayah ngomong gitu? Iya tertarik. Karena Tertarik. ayah kan juga bilang itu seru gitu kan. Hmm. Terus ngeliat YouTube-nya Hmm. ya kakak Hmm. drum band itu kan banyak kan dari situ. Terus jadi mau. Senang, semangat. Semangat ya. Betul. Berarti gayung bersambut lah ya. Iya, Gitu. betul. Waktu di SMP, Bunga SMP berapa? SMP-nya? MTS. MTS. Negeri 30. MTS Negeri 30. Pernah kebayang nggak ketika Bunga masuk sini ternyata soal-soal atau pelajaran-pelajaran yang dihadapin kok nggak sama kayak yang di sekolah? Bukan materinya ya, level soalnya ya, bener ya? Nah, Beda pernah? banget. Beda banget ya? Beda. Terus gimana caranya Bunga bisa ngejudgment? Ya kan kakaknya mengasih materi. Ya dengerin terus nggak tahu nanya. Oh ya. Nih buat informasi aja, saya juga sempat kaget waktu pertama kali pertemuan berapa gitu ya. Pertama, Materi. kalau nggak salah ini. Iya, pertemuan pertama ya? Pertama, ya. Pertemuan pertama guys, pertemuan pertama aljabar itu ada kuis. Kan kalau di NB itu pasti ada kuis tiap kali habis materi. Jadi dari sekian anak NB, kamu kelas berapa sih? Kelas C ya? Apa kelas B. B ya? Nah, dia kan waktu itu kelas B nih, si Bunga. Cuman dia doang yang salah satu aljabar dari 10. Itu bikin Kadamar, hah? Hebat juga nih bocah. Aljabarnya susah loh. Iya, susah nggak sih aljabarnya? Nggak, maksudnya buat yang lain tuh pasti susah banget aljabar. Tapi ketika Bunga cuman salah satu, Kadamar jadi amazed aja gitu. Wah, ini pasti bisa masuk ke TN atau KN. Nah, tinggal gimana caranya doa sama takdir ya dah. Iya. Tapi ya alhamdulillah sekarang bisa masuk ke Krida Nusantara gitu Pak ya. Luar biasa banget ini perjuangannya. Nggak tiap 1 minggu juga ya datangnya. Kadang-kadang ya, Kadang-kadang karena Bapak juga ada online, kegiatan offline, ya. ya. Hari Minggu kadang suka datang ya. Yang sering minggu, ya. Kadang-kadang juga ya Sabtunya juga online. Tapi online juga nggak ini kan ya, nggak pengaruh kan dengan itu ya. Oke. Ya, jadi sekali lagi ya Pak Heri ini memang ya Bunga ini dari keluarga yang cukup aja lah. Biasa. Sederhana aja, sederhana. Sama mungkin kalau ini sama papanya Restu lah. Papanya Restu. Jadi memang ya pas-pas aja gitu, memang ngalir aja. Tapi ya alhamdulillah bisa masuk SMA Krida Nusantara. Betul. Buktinya dengan Bunganya juga memang kompetensinya bagus. Oke. Pak Heri, bisa ceritain nggak Pak perjuangannya waktu Bunga mau masuk ke Krida Nusantara Pak? Gimana Pak? Yang Waktu ngumpulin tes. berkas-berkas. Nah, berkas-berkas. Terus gimana? Kan panjang tuh dari bulan November ya. Iya. Nah, terus tesnya sekitar Februari. Iya. Februari betul. Itu pertama kan online tuh. Online dulu. Nah, Di Jakarta toh? Iya, Oke. Jakarta. Selang berapa Lulus tuh minggu ya? tuh lulus. Ah, Langsung ke Bandung kan itu. langsung ke 2 hari. Bandung. Iya. Ngapain psikotes ya? TKJ psikotes. TKJ, psikotes ya. Oke. Terus wawancara. Begitu itu berapa lama? 2 hari itu. 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam di sana ya. Betah nggak di sana? Bunga. Betah banget ya. Betah Oke. ya. Berarti memang bener nggak kalau Kak Damar bilang
Saya bukan jelekin SMA negeri atau ngejelekin SMA swasta. Semua sekolah bagus. Cuman kenapa saya, Kak Damar, pengen banget anak-anak sekarang ini masuk ke SMA militer. Pertama, temennya dari Sabang sampai Merauke. Bener nggak sih? Iya. Nah, kan? Macam-macam suku. Macam-macam suku, macam-macam perilaku, ya toh? Nah, coba bayangkan kalau misalkan Bunga masuk di mana? SMA mana dekat di rumah? Kemarin analis. Enggak, di dekat rumah SMA negeri mana? 54. Nah, SMA 54, temennya kan cuma lokal doang ya? Iya. Nah, nggak ketemu sama orang-orang dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah salah satu keunggulan daripada SMA semi militer gitu ya. Oke, terus banyak bisa bersosialisasi dengan teman-teman ya. Seneng pastinya dong. Seneng banget. Bermacam-macam karakter. Bermacam-macam karakter ya kan. Jadi wawasannya lebih luas, Wawasan visinya lebih lebih luas dalam menatap ke depan. Betul. Temennya lebih banyak. Banyak. Nah, yang penting nanti pada saat di Kedai Nusantara bisa terus ajak bersinergi sama mereka gitu. Jangan main geng-gengan gitu. Itu aja sih sebenarnya. Lagian juga nanti di SMA Kedai Nusantara banyak juga kan alumni NB yang udah di sana. Gitu. Palingan nanti dicari sama mereka gitu. Adik-adik kelasnya siapa aja dan adanya di mana. Kamu masuk IPA kan? IPA. MIPA ya. MIPA berapa? Belum ditentuin. Belum. Baik, setelah itu berapa lama abis dari tes 2 hari 1 malam itu ke pengumuman? 1 bulan lebih ya. Iya, sekitar 1 bulanan. 1 bulan ya? 35 hari ya kalau nggak salah waktu itu ya? Iya, sekitar segitu. Sekitar 35 hari. Terus hasilnya gimana, Pak? Hasilnya masuk pertama kan. Hasilnya masuk? Cadangan. Masuk? Di cadangan pertama Oke, tuh. masuk di cadangan pertama. Kemudian ditelepon? Ditelepon, suruh daftar ulang. Suruh daftar ulang. Karena? Nggak nyebutin sih, cuman suruh daftar ulang. Gitu, udah anak bapak diterima gitu. Anak bapak diterima, oke. Terus kemudian suruh gimana? daftar ulang, terus ya karena kita ada sesuatu hal. Ada sesuatu dan lain hal, baik. Betul, itu mengundurkan diri. Mengundurkan diri bunganya, oke. Kemudian? Nah, tanpa disangka-sangka sekitar 10 harian ada ya, 10 hari. Sekitar 10 hari itu ditelepon lagi sama pihak Rida. Nah, katanya Bunga Kurnia Lestari ini diberikan beasiswa. Diberikan beasiswa oleh langsung Bu Nori, Bu ketua Norinya pengurus langsung. yayasan. Ketua yayasan ya? Iya, ketua yayasan. Oke, jadi alhamdulillah guys. Jadi ketika Bunga ini papahnya ngomong mundur ya Pak ya? Mundur. Ya mundur ada deh, mau tahu aja. Pokoknya mundur aja ya. Mundur ingat, mundur bukan karena Tidak diterima. tidak diterima dan bukan karena Bunga nyerah ya. Betul ya? Bukan. Bukan karena Bunga nyerah. Pokoknya ada sesuatu yang hal lah, nggak usah kepo dah. Nah, itu pun juga sempat nangis Kak. Bunga. Itu pun nangis, itu terpaksa. Pak Heri ngomong mundur karena terpaksa. Ada sesuatu, ada keadaan yang harus menyatakan mundur. Tapi Allah berkata lain, Tuhan berkata lain ya. Karena memang saya yakin nih anak nih bagus. Ya alhamdulillah dikasih beasiswa. Ya. Beasiswanya langsung dari Bu Nori. Ya. Bu Nori. Beasiswanya berupa apa? Potongan biaya pendidikan 50% selama 3 tahun. Dan itu dijamin. Dijamin 3 tahun. Guys, dijamin 3 tahun. Jadi potongan biaya masuk dulu ya. Ya. Biaya masuk 50%, kemudian 3 tahun SPP-nya 50%. Semua pokoknya yang berhubungan dengan pendidikan. Dan tidak ada ini ya, pokoknya embel-embel. Ya kita mari doakan supaya Bunga nilainya nggak jelek-jelek banget, tapi saya yakin nggak lah ya. Jangan ya. Insya Allah. Tapi nggak ada embel-embel. Dijamin selama 3 tahun itu beasiswa 50%. Wow. Ini luar biasa. Terus terang aja, Kak Damar baru ngalamin nih yang seperti ini gitu ya. Yang nggak tahu ya alhamdulillah mungkin ini semua campur tangan Tuhan. Kehendak Allah. Ya. Bapaknya juga mungkin doanya juga diijabah, ibunya juga mungkin doanya diijabah. Emang yang jelas
di mana ada kemauan di situ ada jalan. Nah, bener tuh Mas. Ya. Bener, di mana ada kemauan. Emang ini niatnya udah kuat banget ya sebenarnya. Jadi begitu dia tahu di cadangan pertama nangis dong. Nangis. Nangis. Pas ditelepon suruh daftar ulang seneng. Seneng. Cuman sayanya Ya, harus bapaknya ya, harus mengundurkan diri. harus Nangis mengundurkan lagi. diri. Nangis lagi. Terus ditelepon lagi. Girang lagi. Ya. Kiranya nangis juga. Girangnya nangis juga. Ya itulah memang cara Allah ya. Cara Allah untuk memberikan kita atau cara Tuhan untuk memberikan kita sesuatu, Pak. Betul. Tapi yang paling penting itu, Pak, tanpa mengurangi rasa hormat saya tadi, video kali ini yang saya pikir semoga bisa menginspirasi banyak orang tua siswa di luaran sana, juga banyak siswa-siswa di luaran sana yang ngomong di sini juga pernah banyak ya di NB. Saya bisa masuk ke sini, bisa masuk ke situ. Karena ini itu gitu ya. Benar ya? Kamu juga sering dengar di NB ya? Nah, jadi Kak Damar sama Pak Heri sama Bunga adalah nih contohnya. Bahwasannya yang penting kalian sendiri ya. Iya. Manusianya sendiri, niatnya sendiri. Niatnya kuat. Yakin tanpa bantuan siapapun, kun fayakunnya Tuhan atau kun fayakunnya Allah pasti bisa masuk. Ya, benar Pak ya? Betul. Setuju ya? Betul. Nah, itulah Usaha makanya sama doa harus bareng. Pokoknya. usaha sama doa harus bareng, benar. Jadi mudah-mudahan sekali lagi ini adalah video yang menginspirasi Pak. Siap. Saya juga ya amazed aja. Nggak menyangka kalau memang jalannya Bunga seperti ini ya. bisa menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan video ini bisa dilihat ke semua orang. Dan masuk ke SMA Krida Nusantara itu juga bukan suatu hal yang mudah. Bukan suatu hal yang mudah, nggak sepele juga gitu. Salah satu SMA favorit saya juga, menurut NB juga bagus gitu. Nah, terakhir kata ya mungkin Pak Heri, apa nih Pak? Kesan-pesannya terhadap NB, juga pesan-pesannya yang bisa menginspirasi orang tua di luaran sana. Monggo, Siap. Pak. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih. Siap. Bunga sekeluarga mengucapkan terima kasih Sama-sama. yang tak terhingga Siap. kepada NB. Siap. Karena atas bimbingannya. Siap. Pokoknya udah nggak bisa diungkapin lah intinya. Oke. Dari yang tadinya nggak ngerti, Siap. jadi ngerti. Siap. Tadinya mentalnya masih agak Ya. goyang, jadi Iya. kuat. Siap. Ya, intinya kuat ngadepin itulah. Iya. Oke. Mungkin pesan-pesannya buat orang tua yang di sana, Pak. Nggak apa-apa, kasih apalah. Apa yang mau Bapak sampaikan? Ya intinya pokoknya kalau emang anak ada niat yang kuat, kita selaku orang tua kalau emang bisa kita kasih dorongan spirit Apapun gitu. itu. Apapun itu. Kepala buat kaki, Nah, kaki buat itu kepala. udah perjuangan orang tua. Iya, itu adalah perjuangan orang tua. Yang penting itu tadi. Karena kita kan nggak bisa ngasih apa-apa Betul. kecuali ilmu. Betul. Gitu Nah, aja. itu saya bilang. Dari awal saya bilang, Pak, mohon izin saya menginspirasi sekali nih kisah ini. Ya. Ini luar biasa buat saya. Ya mungkin kalau ya nggak mengurangi rasa hormat saya juga kepada orang tua yang di luar sana yang memiliki jabatan atau apa. Tapi ini saya mau sekali lagi saya bilang, saya mau menghapus stigma bahwasanya SMA, semi militer dan unggul berasrama di Indonesia itu milik kita bersama. Iya. Semua orang bisa merasakan, bisa mengenyam pendidikan di sana tanpa terkecuali. Gitu ya. Yang penting mau apa tidak. Nah, iya. Ya, Yang gitu penting ya. niat kuat. Niat kuat, Insya Allah ada jalan. insya Allah ada jalan, jangan cuma mimpi-mimpi. Betul. Perjuangan Bunga nggak sampai sini aja. Dia masih ada 3 Sepanjang. tahun ke depan, nextnya mau kemana Bunga? Masih belum ini. Kira-kira? Harus TNI Polri? TNI, lebih ke TNI. Ade? Adik. Ade? Oke, ya, gak apa-apa. Kita doakan aja. Semoga cita-citanya Bunga sekarang bisa diijabah ya. Pengen Bisa masuk akmil. pengen masuk akmil ya, pengen masuk angkatan darat, bisa terlaksana. Itu mungkin juga Bunga ada kesan-pesan terhadap NB dan pesan-pesan untuk adik-adik di sana. Silakan. Pertama-tama, makasih Kak Damar. Siap.
dari bikinin podcast kayak gini. Siap, nggak apa-apa. Ini kan bisa menginspirasi banyak kisah kamu, gitu. Ya, terima kasih karena udah dikasih ilmunya. Siap. Dari akademik, Siap. psikotes, Siap. terus mentalnya juga. Udah tahu mau ngomong apa lagi. Saya jadi mau nangis. Sebenarnya kalau lihat ya, mungkin nanti Kak Damar kasih tahu fotonya Desi Ramadhani. Kayaknya sama mukanya sama Desi. Sama nih, gitu ya. Sama-sama anak kaya juga. Desi tuh KM 25 kalau nggak 24, lupa saya. Itu udah lulus nih Kak? Enggak, dia masih kelas Kelas 11. 12 berarti ya? 25 mau naik Kelas 12 ya, iya. Pokoknya Desi Ramadhani lah, sama kayak kamu. Nanti mungkin kalau jadi basis agak hitaman, Mbak. Iya. Ya, baik tuh pesan-pesannya buat adik-adikmu tuh, omongin yang bener lah gitu belajarnya. Masa kemarin tryout nilainya nggak ada yang nyampe 75%? Ayo, kasih pesan. Ya buat adik-adik di luar sana tetap semangat, kalau punya niat itu dikuatin. Terus doanya jangan dilupain deh. Dan itu aja. Belajarnya juga maksimal ya. Masih maksimal. Iya. Ya. Sampai tengah malam nih. Tuh, Bisa. sampai tengah malam kamu. Iya. Tuh, sampai tengah malam. Ya sebenarnya sih nggak apa-apa juga kayak gitu. Paling contoh bagus aja gitu ya. Yang penting efektif sih belajarnya gitu. Ya, kira-kira itu aja Pak. Saya Baik. juga terima kasih Terima banyak. kasih Kak Damar ya. Bapak, Ibu, sekeluarga, Bunga sudah menyempatkan waktunya, ya kan? Ya jauh-jauh dari Jakarta Timur. Iya, Pondok Ranggon. Pondok Ranggon kemari dengan macetnya hari kerja ya kan dari 5:30 sampai jam Hampir 6:30 tadi. 6:30 tadi. Cuman mau silaturahmi kemari dan podcast ini memang nggak ada rencana ya Pak ya? Nggak ada rencana. Nggak ada rencana podcastnya. Tiba-tiba aja tadi Kak Adit ngasih Kak Damar. Ini menginspirasi nih gitu ya. Bisa kita angkat nih kontennya. Pokoknya gitu. sukses selalu NB. Sukses selalu juga. Kita sama-sama sukses sama-sama. Terima kasih banyak. Saya juga seneng. Aduh, saya kalau ngomong seneng mau gimana lagi ya? Ya kayak dikasih duit 1 triliun juga kayaknya kurang. Iya. Kurang buat saya. Nggak Saya bisa lebih. dilukis. Oh nggak bisa. Ya walaupun tetap ada ya biaya bimbingan segala macam, tapi itu kan juga salah satu cara untuk menuntut ilmu kan. Betul. Nah, Kan Basuki Mawobi. nah itu dia maksud saya. Hasilnya ini luar biasa Pak. Saya juga nggak sia-sia, nggak tidur juga sama kayak bunga belajar. Betul. Saya mengevaluasi anak-anak. Saya nggak sia-sia. Saya puas banget. Terima kasih banyak juga udah memberikan kepercayaan kepada NB dan saya senang sekali menjadi bagian dari sejarah kecil jalan hidupnya BKL. Bunga Kurnia Lestari. Rupanya kayaknya bapaknya suka sama BCL. Iya, fans BCL. Fans BCL ya. Iya, Makanya dibilang Bunga Kurnia Lestari atau BKL. Ya, kayaknya itu aja. Ya, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Amin. Yang paling penting saya ada satu pesan buat Bunga. Sukses, indikator sukses itu bukan pencapaian seberapa banyak hartamu. Betul. Bukan seberapa banyak uangmu. Kalau mau ngomong sukses itu saya mungkin Bapak juga tahu kita sama-sama lah. Betul, ya. Bapak mungkin juga kontraktor, saya juga kontraktor, saya juga bekas kontraktor. Ketika saya di kontraktor di bidang itu, sukses adalah pencapaian project selama 1 tahun saya dapat berapa. Itu dulu. Tapi ketika saya sekarang, Beda. saya senang melihat anak-anak berhasil. Itu udah sukses itu Kak. Melihat segala macam, saya luar biasa senang. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa sukses adalah ketika kita bisa berharga. Iya, betul. Berharga di masyarakat. Ya. Jadi itu aja, ada pesan 1, tetap humble, ya. Tetap pegang idealis. Gue jadi nangis nih. Gue nangis karena gue tahu nih anak oke lah gitu ya. Jadi gue seneng banget ya, saya seneng banget gitu. Salah satu
saya nggak sia-sia gitu, nggak tidur pun saya kalau punya murid begini saya senang. Saya senang banget gitu. Itu aja ya Bunga ya. Perjalanan kamu masih panjang. Ingat, sukses itu diukur ketika kamu sukses, kamu berhasil bermanfaat. Dan ingat kata Imam Syafi'i, adab di atas ilmu. Indonesia butuh orang baik, butuh orang jujur. Indonesia sudah banyak orang pintar. Pesan saya cuma itu doang. Generasi berikutnya insya Allah akan berhasil, akan kuat ketika Indonesia banyak orang baik, tur pintar. Nah, itu bukan hanya pintar saja. Pintar, ya. Ya, itu aja sih pesan saya. Terima kasih banyak Pak Heri, Bunga, ada kesempatannya. Apabila saya ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sukses terus buat kita semua. Amin. Sampai ketemu lagi dan merdeka. Merdeka.